Dana Indonesiana resmi diluncurkan. Pemerintah salurkan rumah subsidi bagi pekerja industri media. 1,3 juta konten judi diblokir. Halo pemirsa, apa kabar? Kabinet Activity hadir kembali untuk mengisi ruang informasi Anda. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan seputar agenda dan juga keputusan dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Luis Ayu, inilah Kabinet Activity selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo menghadiri rapat Dewan Penasehat Federation Internationale de Basketball Indonesia pada Selasa 6 Mei 2025 pagi di kantor FIBA Indonesia. Dalam hal ini, Ketum Budi Satrio menyampaikan terima kasihnya kepada Menpora dan pemerintah RI yang sudah mendukung secara penuh semua kegiatan dan persiapan yang dilakukan oleh Perbasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo menghadiri rapat Dewan Penasehat Advisory Council Federation Internationale de Basketball atau FIBA Indonesia pada Selasa 6 Mei 2025. Rapat ini dihadiri anggota FIBA Center Board Ingo Weiss dan Erick Thohir yang juga Menteri BUMN RI. Chief Operating Officer FIBA Patrick Meliller, Ketua Umum Pengurus Pusat PP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Budi Satrio Jiwandono dan Sekretaris Jenderal Nasional Olympic Committee atau NOC Wijaya Nuradi. Ketum PP Perbasi Budi Satrio Jiwandono menerangkan beberapa hal dibahas dalam rapat kerja ini. Di antaranya FIBA selaku Federasi Internasional Bola Basket memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan beberapa kompetisi kejuaraan bola basket kelompok umum bagi atlet putra dan putri pada 2027, 2028, dan 2029. Diketahui cabur 3x3 sudah akan masuk menjadi salah satu cabur yang akan dikompetisikan di Olimpiade. Perbasi turut menyampaikan terima kasih kepada Menpora Dito dan Menpora yang sudah memberikan dukungannya untuk persiapan timnas putra ataupun putri menuju Olimpiade 2028. Sebelumnya Menpora Dito mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan FIBA kembali memilih Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia bola basket untuk kategori umum. Setelah sebelumnya Indonesia sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia FIBA tahun 2023. Apalagi Indonesia juga mendapatkan kesempatan menjadi host dari FIBA 3x3 Challenger Putra dan Putri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan RI resmi meluncurkan Dana Indonesiana dengan kucuran dana di tahun ini sebesar 465 miliar rupiah dari total dana abadi yang tersedia senilai 5 triliun rupiah. Di mana program ini merupakan program pendanaan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pemajuan kebudayaan nasional. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon resmi meluncurkan Dana Indonesiana 2025 pada Senin siang. Tahun ini anggaran ditetapkan untuk Dana Indonesiana yakni sebesar 465 miliar rupiah dari total dana abadi yang tersedia senilai 5 triliun rupiah. Dana Indonesiana merupakan program pendanaan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pemajuan kebudayaan nasional. Selain itu agar budaya Indonesia baik yang merupakan warisan budaya, seni, tradisi, pengetahuan, adab maupun inovasi kreatif dapat terus hidup, berkembang menjadi fondasi pembangunan nasional. Dana Indonesiana 2025 ditujukan untuk beberapa jenis program pelayanan. Di antaranya program pelayanan fasilitas bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya. Jadi tahun ini tersedia pembiayaan sekitar 465 miliar rupiah dari hasil kelolaan dana abadi kebudayaan yang total keseluruhannya 5 triliun rupiah dengan target lebih dari 1.000 penerima manfaat, baik individu, komunitas, maupun lembaga. Dukungan yang diberikan ini mencakup 4 program layanan, dirancang untuk menggerakkan ekosistem budaya secara menyeluruh, ya,
Yang pertama adalah fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, termasuk dukungan institusional untuk organisasi kebudayaan, dukungan perjalanan kegiatan budaya, kewirausahaan budaya, restorasi dan pemeliharaan artefak budaya, serta program Sustainable Cultural Heritage. Dana Indonesiana juga merupakan bentuk dari keberpihakan pada pelaku budaya di seluruh Indonesia melalui mekanisme yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Mengingat dana ini juga menyasar sampai ke daerah 3T. Dari Jakarta, Gio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% pada kuartal pertama tahun 2025, Indonesia menempati nomor 2 tertinggi setelah Cina di negara-negara G20 yang mencatat pertumbuhan negara Cina sebesar 5,4%. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan penandatanganan dengan pemerintah Jepang mengenai proyek geotermal di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% dari kuartal pertama dan menempati peringkat kedua tertinggi pertumbuhan ekonomi setelah Cina di antara negara-negara G20. Airlangga juga merinci capaian Indonesia berhasil melampaui negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Spanyol. Namun Indonesia masih berada di bawah Vietnam yang mencatat pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN pada kuartal yang sama. Pertama, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tumbuh 4,87 dan untuk negara G20 kita pertumbuhannya nomor 2 tertinggi di bawah China yang tumbuh di 5,4. Kita masih di atas Malaysia yang 4,4, kemudian Singapura yang 3,8, kemudian Spanyol yang 2,9. Khusus untuk ASEAN itu kita sedikit di bawah Vietnam. Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya. Karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga. Terkait dengan pembicaraan dari negosiasi, karena masih dalam pembicaraan awal, jadi tetap konsisten diberitahukan nanti sesudah ada progresnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebut jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama berada angka 4,87% secara tahunan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, turut menyoroti dampak kendaraan bermuatan lebih atau overdimension overload yang seringkali menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas. AHY mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya menertibkan truk overdimension overload atau truk bermuatan lebih yang masih sulit untuk ditertibkan. Menteri Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemicu kecelakaan nomor 2 secara nasional yakni disebabkan oleh truk bermuatan lebih dengan kontribusi sebesar 10,5%. Sedangkan pemicu kecelakaan nomor 1 disebabkan oleh pengguna sepeda motor dengan kontribusi sebesar 77,4%. Ia juga menjelaskan bahwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermuatan lebih itu dipicu oleh kegagalan sistem pengereman akibat muatan berlebih dan dimensi kendaraan. Menurut AHY, hampir setiap tahun negara harus mengalokasi dana sekitar 40 triliun rupiah untuk memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan truk bermuatan lebih. Lantaran tak hanya menimbulkan korban jiwa saja, hal itu juga berdampak pada kerugian material. Over dimension overload. Odol yang sering kita dengar juga sering menjadi sumber masalah di jalan raya. Kita tahu bahwa seringkali kita tidak ingin memilih antara kebutuhan atau kepentingan ekonomi, termasuk sektor perdagangan dan industri, dibandingkan dengan kepentingan untuk menjaga keselamatan masyarakat kita. Para pengendara, para penumpang,
yang juga menggunakan ruas jalan yang sama dengan kendaraan-kendaraan odol tadi. Oleh karena itu, tentunya kita ingin menghadirkan solusi. Harus ada progres yang baik agar tidak kembali terjadi kecelakaan lalu lintas akibat tidak diregulasinya, tidak dilakukan pengawasan yang ketat terhadap odol. Sekaligus tentunya kita juga tidak abai terhadap semangat untuk membangun konektivitas dan memperbaiki distribusi logistik secara nasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan gerakan Kamis Pakai Lokal yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun peluncuran ini akan diterapkan secara menyeluruh mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Untuk meningkatkan eksistensi produk lokal di Indonesia, Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan sebuah gerakan bernama Gerakan Kamis Lokal atau Gerakan Pakai Lokal atau Gaspol sebagai bentuk dorongan potensi para UMKM dalam menghadirkan produk-produk lokalnya. Peluncuran ini sendiri turut dimeriahkan puluhan produk lokal yang dijajakan bagi lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendorong daya beli bagi produk-produk anak bangsa. Budi menyoroti teknis pelaksanakan gerakan ini dimulai dari seluruh pegawai di Kementerian Perdagangan menggunakan produk lokal setiap Kamis. Namun berharap setiap harinya juga turut menggunakan hal yang serupa. Nantinya pelaksanaan ini juga diterapkan di pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, sehingga gerakan tersebut dapat menyeluruh secara nasional dan menjadi kebiasaan baru masyarakat. Sebenarnya ini kelanjutan dari program-program Bangga Buatan Indonesia. Ya, tapi kami gaungkan kembali bagaimana kita bangga, beli, bela, dan pakai lokal. Ya, ini kita mulai dari semua pegawai Kementerian Perdagangan setiap Kamis wajib pakai produk lokal. Tetapi kita berharap Senin sampai Minggu juga pakai lokal ya. Senin sampai Minggu pakai lokal. Nah, setelah itu gerakan ini akan kita lanjutkan ke daerah-daerah. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah bagaimana khususnya pegawai pemerintah baik pusat maupun daerah ya bisa mempelopori untuk menggunakan produk-produk lokal. Melalui dorongan ini, Kementerian Perdagangan berharap masyarakat memiliki kesadaran dini untuk memberi ruang produk lokal untuk bersaing terhadap produk global, serta berpeluang mendominasi pasar internasional. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kabinet Activity. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabinet Activity bersama saya Luis Ayu dan informasi kami lanjutkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung proses pengurusan biovisa jamaah haji di Gedung Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kantor Pusat Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Senin 5 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, Menak juga mengapresiasi kinerja para karyawan Siskohat yang bekerja dalam sistem SIF. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung proses pengurusan biovisa jamaah haji di Gedung Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, Kantor Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan tersebut, Menak juga mengapresiasi kinerja para karyawan Siskohat yang bekerja dalam sistem SIF. Dalam kesempatan itu, Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Khairul Naim, menjelaskan bahwa para karyawan Siskohat bekerja dalam pola SIF untuk memastikan pelayanan berjalan tanpa henti. Kasubdit Khairul Naim menjelaskan bahwa biovisa merupakan aplikasi pendaftaran visa haji berbasis perekam biometrik seperti sidik jari, foto wajah, dan foto paspor yang menjadi salah satu syarat wajib bagi calon jamaah haji agar bisa masuk ke Arab Saudi secara resmi. Kasubdit Khairul Naim menambahkan bahwa sistem biovisa sangat membantu jamaah karena tidak perlu lagi datang ke kedutaan atau konsulat Arab Saudi di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menegaskan komitmen penuh untuk mendorong percepatan atau pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Dalam pernyataannya, Pigai menyebut RUU ini sebagai wujud penghormatan dari nilai-nilai hak asasi manusia yang telah diamanatkan konstitusi. Dalam konferensi persnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa masyarakat adat telah memiliki posisi konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Pigai menyebutkan hingga saat ini belum ada satupun undang-undang yang secara spesifik mengatur implementasi perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Lebih lanjut, Pigai menegaskan dukungannya terhadap RUU Masyarakat Adat yang menjadi salah satu tugas strategis berdasarkan Perpres nomor 156 tahun 2024 terkait pembentukan Kementerian HAM. Komunitas masyarakat adat di dalam posisi adiluhung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dan 28 huruf I. Jadi masyarakat adat itu sudah ditempatkan posisi adiluhung ya dalam konstitusi nasional. Yang kedua, saya menemukan, Kementerian HAM menemukan satu di antara sedikit undang-undang yang tidak diatur berdasarkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 adalah tentang masyarakat adat. Padahal sudah 2 pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 telah mengatur tentang masyarakat adat. Tapi sejak Indonesia merdeka sampai hari ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang implementasi tentang perlindungan, pelestarian, penghormatan terhadap masyarakat adat. Dalam kerangka itulah Kementerian HAM konsisten ya mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang berisikan penghormatan terhadap nilai-nilai atau dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Saya kira itu sikap dari Kementerian Hak Asasi Manusia ya. Yang kedua, kehadiran masyarakat adat ke Kementerian HAM adalah benar adanya karena berdasarkan Astacita dan Perpres ya, yang disampaikan kepada Kementerian HAM atau 156 tentang pembentukan Kementerian HAM. Salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan aspek-aspek atau kebijakan-kebijakan interdepartemental
departemen maupun juga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, termasuk private sector yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi lainnya pemirsa, pemerintah secara resmi menyalurkan rumah subsidi bagi pekerja industri media dalam program Rumah Rakyat milik Presiden Prabowo. Rumah bersubsidi tersebar di sejumlah titik kota di Indonesia, serta masih bersifat tahap pertama dalam pelaksanaannya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi menyalurkan rumah subsidi yang diarahkan bagi profesi pekerja industri media di Indonesia, sebanyak 100 unit pada tahap pertama pelaksanaannya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menerangkan untuk luas bangunan rumah seluas 60 meter persegi dengan tipe rumah 27. Penyerahan 100 kunci rumah kepada insan pekerja media ini berlangsung secara simbolik di Geria Harmoni Cibitung, Jawa Barat bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Wakil Ketua Komisi 1 dan 5 DPR RI, Bank Tabungan Negara, BP Tapera, dan beberapa perwakilan dari pengembang rumah dan asosiasi pekerja media yang ada. Untuk menyampaikan yang benar, bukan yang benar. Saya yakin wartawan-wartawan muda tidak bisa sama membuka mulutnya hanya dikasih tapi saya yakin ilmu negara tidak menyanyi itu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya mau tahu, itu tahap. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria. Menurut saya justru tidak adil. Saya berani berdebat sama siapapun, ya, justru tidak adil kalau wartawan tidak diberikan, karena wartawan juga orang negara. Asal dia dan dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyoroti pekerja media yang selalu memprioritaskan informasi publik ketimbang kebutuhan pribadi yang dimiliki. Saya menyadari betul banyak ketika nanti sudah usianya sudah jadi wartawan menengah senior itu baru teringat untuk menyiapkan kebutuhan dasar itu. Nah, kali ini kita terima kasih dan apresiasi atas arahan Presiden Prabowo, kemudian Menteri Perumahan bergerak dengan cepat sehingga dari berbagai list kelompok wartawan itu dimasukkan oleh beliau menjadi list prioritas. Ini tadi disampaikan ini keempat, namun demikian jaraknya berdekatan semua sebetulnya, jadi tidak ada urutan tapi kita menjadi prioritas dan kami bicara, teman-teman wartawan juga perlu melihat kurang dari 1 bulan lalu. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Informasi lainnya dari Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah daerah melakukan groundbreaking pembangunan flyover Sitinjau Lawik Panorama 1 Padang, Sumatera Barat. Menteri Dodi berharap pekerjaan konstruksi flyover Sitinjau Lawik ini dapat berjalan dengan lancar sehingga segera bermanfaat untuk masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan flyover Panorama 1 di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kehadiran flyover ini sudah sangat dinantikan masyarakat karena akan mengurai simpul kemacetan dan mengurangi risiko kecelakaan pada jalur Sitinjau Lawik yang terkenal memiliki kelokan tajam dan gradien ekstrim. Dodi mengatakan proyek ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan yang selama ini sering terjadi. Terlebih ia ingin bahwa jalur ini dapat memperlancar perekonomian di Padang karena jalur tersebut merupakan ruas utama menuju Pelabuhan Teluk Bayur. Proyek ini utamanya sebetulnya berawal dari bagaimana mengurangi kecelakaan yang selama ini sering terjadi di ruas ini. Tapi samping itu, karena ini adalah ruas utama untuk masuk ke Pelabuhan Teluk Bayur dan beberapa kota kabupaten di sekitar. Ini juga pasti selain untuk mengurangi eksiden, pasti untuk lebih memperlancar pertumbuhan ekonomi untuk Kota Padang. Diketahui jalur Sitinjau Lawik 1 merupakan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan karena memiliki tikungan atau geometrik jalan yang cukup tajam, sehingga diperlukan penanganan dengan melakukan perubahan geometrik melalui pembangunan jalan baru yang sesuai dengan standar teknis keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peluncuran Sentra Cipta Mandiri untuk mengetaskan kemiskinan. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Tetap di Kabinet Activity.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Cabinet Activity dan informasi kami lanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meluncurkan program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas Sentra Cipta Mandiri di Kelurahan Sukasari, Kota Bogor pada Senin siang. Harapannya program tersebut bisa mengetaskan kemiskinan di perkotaan. Kota Bogor, Jawa Barat menjadi pilot project penerapan program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial berbasis komunikasi Sentra Cipta Mandiri dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Soft launching dilakukan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Sukamulia, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Program ini adalah wadah pemberdayaan dan rehabilitasi sosial serta mengintegrasikan layanan dasar seperti pendampingan untuk kesehatan jiwa, pemberdayaan ekonomi, hingga pembinaan umum berbasis komunitas kader. Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin, program SCM ini merupakan pilot project yang akan direplikasi secara nasional untuk mengatasi kemiskinan dari berbagai latar belakang problematika sosial masyarakat termasuk korban judi online. Ya, Sentra Cipta Mandiri di Kota Bogor ini bagian dari pilot project kolaborasi lintas sektoral yang diinisiasi oleh filantropi yang kemudian disambut oleh berbagai lembaga. Salah satunya Rumah Sakit Marzuki Madi yang menjadi Rumah Sakit Jiwa Nasional, kemudian Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, lalu BPJS Ketenagakerjaan, lalu seluruh bank-bank pemerintah, Basnas, terutama Basnas juga menjadi bagian dari kolaborasi agar apa? Seluruh problematika sosial, problematika masyarakat, mulai dari mental health, difabel, dan berbagai latar belakang problematikanya, termasuk korban judi online, untuk bersama-sama mendapatkan penanganan secara lebih produktif, sehingga pada akhirnya mereka terdorong menjadi berdaya, menjadi mandiri. Menko PM Caimin berharap Sentra Cipta Mandiri ini bisa dicontoh oleh pemerintah daerah, baik di provinsi atau kabupaten dan kota lain. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang mengedepankan aspek kelestarian sumber daya ikan dan aksesibilitas nelayan dalam membahas konsep proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang akan membentang mulai dari Cilegon, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Pemerintah pun akan membahas secara komprehensif daerah aliran sungai atau DAS dan kondisi limbah sehingga tidak mengganggu sumber daya air yang ada.
Direktur Perencanaan Ruang Perairan KKP, Abdi Tunggal Priyanto di Jakarta, pada Rabu menyatakan proyek tersebut menjadi prioritas pihaknya dalam membahas regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN. Dengan konsep pembangunan fisik dan ekosistem laut harus menjadi landasan dalam proyek tersebut. Dijelaskannya dalam membahas konsep ini juga pihaknya akan memprioritaskan menggunakan metode yang lebih natural, salah satunya menggunakan mangrove, seperti yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Secara detail engineering, artinya untuk konsep pembangunan giant seawall yang mana yang akan diterapkan itu masih dibahas di level Bappenas, kemudian kalau nggak salah Kemenko Ikon ya, dan juga dari Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, concern kami adalah bagaimana menjaga ekosistem dan juga sumber ikan yang ada di Teluk Jakarta ya terutama, atau di Pantura, dan juga menjaga aksesibilitas dari nelayan yang ada di sana. Jadi kami mendukung, namun memang aksesibilitas nelayan, kemudian ekosistem dan juga sumber ikan itu tetap harus jadi prioritas dari KKP untuk dijaga. Artinya keseimbangan antara pembangunan fisik dan juga pelestarian ekosistem harus menjadi landasan dari kegiatan ini. Lebih lanjut, ia menyampaikan hingga saat ini belum ada kesepakatan antar kementerian terkait metode yang paling efektif dalam merancang pembangunan giant seawall agar daerah aliran sungai atau das dan kondisi limbah sehingga tidak mengganggu sumber daya air yang ada. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang memperkuat pengawasan dan penegakan hukum digital melalui sinergi dengan BPK RI. Langkah ini merupakan respon terhadap maraknya konten negatif seperti judi online dan pornografi anak. Peningkatan masif konten negatif di ruang digital Indonesia seperti perjudian online dan pornografi anak terus menjadi ancaman serius terhadap keamanan siber nasional. Untuk menghadapi masalah ini, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat pengawasan dan penegakan hukum digital melalui kerjasama strategis dengan Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, langkah ini penting untuk mengatasi konten berisiko yang berkembang pesat. Antara 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Komdiji berhasil menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian online yang meliputi 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial. Untuk mempercepat penanganan, Kemkomdiji meluncurkan sistem kepatuhan moderasi konten yang mewajibkan platform digital untuk menindaklanjuti konten beresiko tinggi dalam waktu 4 jam dan konten negatif lainnya dalam waktu 24 jam. Selain itu, peraturan pemerintah Tunas juga diterbitkan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Atas kehadirannya dan terima kasih untuk meluangkan waktu dalam acara yang cukup sakral bagi kami, tidak hanya karena memang penyerahan LHP kinerja BPK RI adalah sesuatu yang sakral, tapi karena ini juga kali pertama kami melakukannya, Pak. Jadi terima kasih sekali. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBN oleh pemerintah pusat. Tentu kami memiliki komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Kita masih yakin di luar dari apa yang telah kami sebutkan tadi masih banyak lagi ruang untuk perbaikan. Kita amat terbuka untuk masukan dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh BPK RI, termasuk beberapa aspek berikut, yaitu belum optimalnya pengguna teknologi custom search engine, belum adanya SOP yang memadai, perlunya penguatan tata kelola pengendalian, dan sebagai informasi kami juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui action plan yang mencakup pengembangan teknologi crawling berbasis machine learning, penyusunan SOP pengawasan layanan digital, optimalisasi distribusi dan fungsi TKP PSE, penataan sistem verifikasi dan validasi konten secara integratif dan akuntabel, peningkatan kualitas dan pemantauan SDM pengelola konten. Anggota 3 BPK RI Aksanul Kak memberikan apresiasi atas langkah-langkah progresif yang diambil oleh Komdiji, mencatat bahwa 82,2% rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, jatuh melampaui rata-rata nasional sebesar 75%. Ia juga menyoroti kemajuan dalam penyelesaian kerugian negara dan mendorong agar kasus yang belum terselesaikan agar segera ditindaklanjuti.
Secara penyerahan LHP BPK di kantor Komdiji dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Fatria serta pejabat tinggi lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian Pariwisata kembali menghadirkan gerakan gotong royong melalui aksi Gerakan Wisata Bersih atau GWB di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Gerakan Wisata Bersih menjadi salah satu aksi bersama untuk mengatasi persoalan kebersihan di destinasi wisata. Kementerian Pariwisata menginisiasi aksi gotong royong dalam melaksanakan Gerakan Wisata Bersih atau GWB di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab bersama dalam menghadirkan destinasi yang bersih serta lestari menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Aktivasi Gerakan Wisata Bersih di Danau Toba berlangsung di 2 titik, yakni kawasan Amphitheater Waterfront City, Pangururan, yang melibatkan kurang lebih 340 peserta, dan kawasan Pantai Bebas Parapat, yang diikuti sekitar 500 peserta. Selain kegiatan bersih-bersih, terdapat edukasi mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta penyediaan fasilitas kebersihan. Melalui program unggulan Kemenpar, Gerakan Wisata Bersih diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan jangka panjang terhadap citra dan lingkungan pariwisata Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Kabinet Activity setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.